Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir, yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini kita akan membahas ayat dari surah Al-Baqarah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yang pada episode-episode sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat sebelumnya yaitu mengenai 3 tanda orang-orang yang mutaki, yaitu yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pada episode kali ini kita membahas surah Al-Baqarah ayat kelima Pak. Baik. Yang telah saya bacakan tadi yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Baik Pak, langsung saja kepada pertanyaan. Mohon dijelaskan apa maksud dari beriman kepada yang telah diturunkan kepada engkau, Pak? Ya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rukun iman, di mana Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kemudian mengajarkan kepada umatnya, yaitu umat muslimin wal muslimah, bahwa salah satu di antara rukun iman itu adalah beriman kepada Al-Quran Karim, beriman kepada malaikat, dan lain-lain. Ada 6 rukun iman itu. Jadi kalau berhubungan dengan masalah ayat ini yaitu bima unzila ilaika, yaitu beriman pada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Di sini yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran Karim, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudalil muttaqin. Itu disebutkan di dalam ayat sebelumnya, sebelum ayat ini. Jadi di dalam keimanan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, di sini harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu seutuhnya ayat-ayat Quran yang turun, yang dalam waktu 23 tahun kepada beliau turun dari Allah Ta'ala melalui Jibril, ini dipercayai dan diimani oleh kita semua. Artinya apa? Percaya secara kalimat, arti makna itu adalah juga bukan hanya sekedar ucapan lidah, yaitu ikrar saja, tapi juga adalah pengamalannya. Jadi apapun juga yang terkandung di dalam Al-Quran Karim, yang jumlahnya sampai beberapa ribu ayat-ayat Quran Karim, dan terdiri dari 114 surah, itu bagi kita sebagai orang mukmin, sebagai umat muslim wal muslimah, ini adalah suatu kewajiban kita mempercayai segala-galanya. Ya, ini kita selain beriman kepada ayat-ayat tersebut, juga secara lengkapnya adalah kita harus mengamalkannya. Jadi apapun yang terkandung di dalam ayat Quran Karim, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir An-Nas, itu seutuhnya diyakini dan dipercayai oleh kita. Jadi tidak ada sepotong-sepotong misalnya yang mengatakan, oh ini ayat sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak zamannya lagi, ini hanya berlaku zaman dahulu. Tidak ada seperti itu. Seutuhnya Al-Quran Karim turun pada Rasulullah SAW, dan seutuhnya pula itu tetap berlaku sampai kiamat nanti. Jadi inilah yang maksud daripada bima unzila ilaika,
Kita beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di dalam ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW jelaskan pada kita, selain berdasarkan daripada ayat-ayat yang ada dalam Quran Karim itu, juga ada keterangan-keterangan lain dari beliau, yang mana dalam hal memahami dari ayat-ayat tersebut, Nabi menjelaskan dalam bentuk sunnah beliau, yaitu amal-amal nyata. Misalnya, Quran mengatakan aqimus sholah, dirikanlah sembahyang. Di sana Rasulullah SAW mengajarkan cara berdiri sembahyang bagaimana, menghadap ke kiblat bagaimana, lalu sujudnya bagaimana, itu semua dijelaskan di dalam praktek Rasulullah SAW. Kemudian juga Allah mengajarkan dalam Quran Karim bahwa sebelum kita mendirikan sholat, ambil air wudhu dulu. Itu ada perintahnya. Berwudhu dijelaskan di sana hanya mencuci muka, kemudian tangan sampai siku dan mata kaki, segitu saja. Tapi dalam hal praktek Nabi, beliau tuh jelaskan begitu detailnya. Sampai doa-doa awalnya sebelum berwudu, kemudian juga setelah berwudu ada doanya lagi. Nah, itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini Nabi dalam hal menjabarkan atau menjelaskan ayat-ayat Quran Karim di dalam Quran itu, beliau ada yang dijelaskan secara detail dengan amal nyata yang disebut sunnatur Rasul, dan ada juga yang dalam bentuk sabda-sabda atau ucapan-ucapan nasihat-nasihat beliau. Itu ada. Jadi semuanya ini kita harus imani dan kita harus amalkan. Jadi yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, ini adalah kewajiban kita orang mukmin semuanya. Jadi orang yang telah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikrarkan diri sebagai orang Muslim, yang beriman kepada ajaran Islam, di mana dalam rukun iman ada 6 perkara itu. Nah, di antaranya adalah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran Karim. Ini tidak ada tawar-menawar, pakai pilih-pilih atau dipilah-pilah, ini enggak lagi, itu tidak. Seutuhnya. Jadi apapun yang terkandung di dalam ayat Quran Karim itu, apa yang dikhabarkan Allah Ta'ala, apa yang diberitakan di dalamnya, baik itu masa yang sudah lalu maupun yang akan datang, itu diimani oleh kita dan dipercayai dan harus dibentuk amalkannya. Ya, ini pemahaman atau pengertian daripada apa yang telah diturunkan kepada engkau itu. Baik Pak, mungkin dapat dijelaskan pula berkenaan mengenai arti daripada unzila. Di sini digunakan kata unzila yang berarti turun, begitu ya Pak. Nah, kadang orang berpikir bahwa turun benar-benar turun dari langit ke bumi. Nah, arti daripada turun ini kan berarti mewahyukan kepada apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tolong penjelasannya. Iya, itu kalimat madhi yang majhul, artinya diturunkan, unzila. Kalau dikatakan nazala yanzulu, itu turun sendiri ya, sesuatu turun. Kalau Allah Ta'ala menurunkan anzala, dia telah menurunkan. Ini kalimat di sini kan bima unzila, yang telah diturunkan. Jadi kalimat ini madhi majhul, jadi suatu kalimat yang dalam bentuk diturunkan di sini. Jadi makna dari kata turun di sini bukan berarti turun sebagaimana kita seseorang naik tangga ya, dari lantai atas kemudian turun ke bawah. Bukan seperti itu. Jadi makna di sini adalah turun dari Allah Ta'ala, yaitu ayat-ayat Quran Karim yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada beliau. Jadi maksudnya adalah wahyu. Jadi unzila di sini yang diturunkan adalah bukan diturunkan barang itu dalam bentuk satu bungkusan turun dari atas ke bawah, tapi adalah wahyu yang telah turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Yaitu adalah wahyu Al-Quran yang merupakan wahyu syariat agama Islam yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, jazakallah berkenan mengenai
poin mengenai yang telah diturunkan kepada Hazrat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, Pak. Iya. Berkenaan mengenai yang diturunkan sebelum engkau, penjelasannya seperti apa, Pak? Kalau yang dimaksud dari ayat ini juga adalah wa ma unzila min qablik, dan beriman pula pada apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Kalau tadi kan kepada engkau, yaitu kepada Rasulullah SAW. Tapi ini adalah yang sebelum engkau. Artinya juga adalah wahyu-wahyu yang telah turun kepada para nabiullah, para nabi-nabi Allah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam rukun iman juga kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Al-Quran datang, sebelum Quran turun kepada Nabi Muhammad, kan sudah ada kitab-kitab wahyu agama lain. Misalnya ada Taurat, ada Injil turun kepada Nabi Isa. Sebelumnya juga ada kitab-kitab lainnya, Zabur, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ini juga diimani, dipercayai kebenarannya oleh orang mukmin, orang Islam. Ini diwajibkan untuk mempercayainya. Kenapa? Karena memang kitab-kitab yang telah turun sebelum Al-Quran ini adalah juga petunjuk Allah Ta'ala bagi umat itu. Umat zaman-zaman Nabi tersebut di zaman waktu itu. Tetapi agama-agama sebelum Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut tidak sempurna. Artinya belum memenuhi segala kebutuhan yang totalitas untuk manusia. Maka dari itu Allah Ta'ala sesuai pengetahuannya bahwa manusia untuk mencapai kesempurnaannya adalah di zaman sekarang ini, itu zaman Rasulullah SAW sampai seterusnya. Maka dia turunkanlah yang terakhir itu syariat Al-Quran Karim untuk petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sedangkan min qablika tadi itu adalah ajaran-ajaran kitab-kitab wahyu Allah Ta'ala yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa di zamannya nabi-nabi itu. Misalnya kepada Musa, itu bagi umat-umat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tidak untuk seluruh umat manusia. Jadi hanya terbatas kepada bangsa-bangsa tersebut. Karena itulah terhadap hal ini juga harus diyakini oleh kita, orang mukmin. Mengapa? Karena di dalam ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu sebelum Quran turun, itu juga ajaran yang benar. Tetapi karena belum sempurna, maka Allah Ta'ala gantikan yang paling sempurna itu Quran Karim yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa pula Allah Ta'ala kok menggantikan beberapa kitab sebelumnya itu dengan Quran Karim yang terakhir ini, adalah karena memang di dalam keaslian, keautentikasian ayat-ayat atau buku-buku atau kitab-kitab yang turun kepada nabi-nabi terdahulu itu adalah sudah banyak campur tangan. Contohnya di dalam ajaran Kristen yang paling dekat dengan Islam, itu Al-Quran mengatakan bahwa ajaran yang turun kepada Nabi Isa itu murni adalah ajaran tauhid ilahi. Tapi belakangan campur tangan pengikut agama tersebut telah mengubahnya. Misalnya soal ketuhanan. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka yakini adalah seorang manusia. Ada bapaknya, ada anaknya. Sedangkan Quran melihat hal itu kemudian Allah Ta'ala mengganti. Ini sudah ada penyimpangan, sudah ada perubahan, tangan manusia campur di dalamnya. Maka Allah Ta'ala menghendaki bahwa harus turunlah kemudian kitab yang terakhir syariat bagi seluruh umat manusia, yaitu turunnya Al-Quran Karim ini. Jadi di dalam ayat dikatakan wa ma unzila min qablika, beriman pula kepada kitab-kitab sebelum yang turun sebelum engkau, yaitu kepada nabi sebelum engkau, itu sebelum Rasulullah SAW, itu diyakini pula oleh kita, dipercayai. Karena itu juga merupakan adalah ajaran tauhid ilahi yang murninya dahulu, tetapi belum sempurna.
Sedangkan manusia membutuhkan hal-hal yang sempurna zaman sekarang. Karena itu kitab-kitab sebelumnya itu merupakan landasan. Landasan untuk paripurna yang akan datang, yaitu Al-Quran Karim. Ibaratnya kitab-kitab terdahulu itu bagaikan landasan pacuan, kalau kita Pesawat. gambarkan pesawat misalnya ya, mau turun kan perlu landasan yang kuat, kemudian juga itu yang bagus. Itu seperti itu. Jadi untuk menyambut pesawat turun dengan selamat dan baik, maka memerlukan landasan di sana. Nah, ini akan turunnya Quran Karim juga diawali di zaman-zaman pada dahulu itu, zaman nabi-nabi sebelumnya. Mengajarkan bagaimana itu Tuhan, bagaimana cara bermasyarakat kayak Nabi Adam itu mengajarkan soal bermasyarakat saja terbatas. Begitu pula nabi-nabi yang lain yang mengajarkan kepada umatnya masing-masing. Semakin meningkat, akhirnya sampai kepada klimaks tertinggi, tersempurna, yaitu Al-Quran Karim. Yaitu tibanya pesawat tersebut turun landing dengan smooth. Turun di suatu runway, tempat lari pesawat tersebut. Nah, itulah runway itulah merupakan adalah kitab-kitab terdahulu. Jadi untuk menghantarkan selamat dengan baik turunnya pesawat tersebut, menghantarkan menyambut turunnya Quran Karim, itu manusia sudah dibimbing oleh ajaran agama sebelumnya itu. Nah, karena itulah di sini pun diperintahkan adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaka wa ma unzila min qablika. Jadi beriman pula kita ini kepada kitab tersebut, yaitu kitab sebelum turunnya Al-Quran Karim. Nah, ini maknanya daripada min qablika. Baik Pak, sebagaimana yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa kita juga diwajibkan atau diharuskan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim atau sebelum yang diturunkan kepada Hazrat Rasulullah SAW. Dan apakah di masa yang akan mendatang itu ada syariat lain lagi atau Al-Quran sebagai syariat penutup atau bagaimana Pak? Ya, kita meyakini bahwa Al-Quran Karim sebagai syariat terakhir. Tidak akan ada lagi syariat yang akan turun dari Allah Ta'ala bagi umat manusia. Kenapa? Karena dalam Quran Karim Allah telah menyatakan bahwa ini adalah syariat yang sempurna bagi engkau, bagi agama engkau yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yaitu sebagai rahmatan lil alamin, kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Al-Quran Karim. Jadi tidak akan ada lagi kitab syariat baru. Hanya inilah yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Kitab inilah yang harus diikuti sampai kiamat nanti bagi seluruh umat manusia. Dari seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, baik itu mereka adalah yang mengikuti agama lain sebelum Islam, mereka harus beriman kepada kitab ini dan mengamalkan kitab ini, yaitu Al-Quran Karim. Karena tidak akan ada lagi kitab syariat yang dibawa oleh seorang nabi di masa datang, tidak akan ada lagi. Hanya inilah satu-satunya kitab yang paripurna, yang harus diimani, yang harus diamalkan, yaitu Al-Quran Karim yang telah turun kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Pak, berkenaan dengan amal perbuatan yang terdapat di dalam Al-Quran, mungkin dapat disebutkan beberapa contoh amalan yang harus kita laksanakan pada zaman sekarang ini Pak, di zaman akhir ini Pak. Ya, di zaman akhir ini dalam Quran Karim kan juga mengatakan di dalam ini bahwa kita juga beriman kepada akhirat juga. Yaitu bahwa apa yang akan datang, kemudian apa yang sudah turun, kemudian apa yang sedang dilaksanakan. Ini contoh-contohnya misalnya kita beriman kepada Imam Mahdi ya. Itu kan merupakan satu hal perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang turun kepada Nabi Muhammad itu ada semua kebenaran. Nah, karena itu apapun yang beliau perintahkan, yang beliau ajarkan kepada umat Islam ini adalah semua kebenaran. Dan kita totalitas tidak ada memilih-milih bahwa ini tidak perlu kemudian kita singkirkan, atau ini yang paling prioritas tidak dahulukan. Semuanya harus diamalkan. Termasuk adalah nasihat beliau nanti apabila Mahdi datang, kamu harus beriman kepadanya. Walaupun kamu harus mengalami suatu kesulitan, bagaikan kamu merangkak di atas gunung salju yang begitu susahnya.
Artinya dalam keimanan terhadap Imam Mahdi kepada Masih Maud ini ada begitu memerlukan banyak pengorbanan, pengorbanan harta, waktu, kehormatan dan perasaan juga pada kita semua. Karena itulah beliau mengatakan bahwa apapun juga, bahwa beriman apa yang beliau telah nasihatkan ini harus kita amalkan. Jadi contoh-contoh yang akan datang seperti itu. Kalau contoh yang sudah diamalkan selama ini, ada contoh yang paling dekat dengan kita dan sehari-hari adalah misalnya mendirikan sholat. Itu sudah biasa, kita sudah tahu semua. Tapi kebanyakan manusia kadang-kadang mengabaikannya. Ini sesungguhnya adalah hal yang paling penting. Misalnya bayar zakat ya, pengorbanan lain-lainnya, menolong orang, itu juga hal-hal yang merupakan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang dahulu juga pada nabi-nabi sebelumnya sudah diajarkan, dan ini ditegakkan dan dihidupkan terus oleh Al-Quran Karim dan dihidupkan terus oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang, dan kita harus mengamalkannya semuanya itu. Jadi hal-hal yang sekarang dan yang akan datang juga kita harus imani dan kita harus amalkan. Jadi contoh-contoh seperti tadi disebutkan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dan mengamalkan semua ajaran-ajaran yang beliau telah contohkan dalam praktek hidupnya sehari-hari, dan juga apa yang dilarang yang harus kita tinggalkan. Ini penting sekali bagi kita semua orang yang beriman kepada beliau untuk dapat mengamalkannya dan meninggalkannya apa yang dilarang beliau. Nah, ini secara totalitas. Tidak ada istilahnya dipilih apa yang saya senang dan saya mau, dan tidak seperti itu. Jadi harus sempurna betul-betul. Baik Pak, berkenaan dengan Allah Ta'ala menurunkan kalamnya atau Allah Ta'ala bercakap-cakap kepada hambanya, mungkin Bapak dapat menjelaskan berbagai macam cara Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan hambanya sebagai penutup pada episode kali ini Pak, pada para pemirsa. Allah Ta'ala menurunkan kalamnya atau firmannya kepada para utusan atau nabi-nabi dunia ini itu ada yang dalam misalnya dijelaskan di dalam bagaimana sih caranya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad misalnya. Itu ada yang dalam bentuk gemercing ya, apa istilahnya, suara yang begitu membuat kuping atau pendengaran begitu terganggu sekali, nyaring, berbunyi seperti itu, sampai Nabi mengatakan hampir beliau pingsan itu mendengar suara itu. Seperti itu ketika datang turunnya suatu ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang merupakan satu gambaran atau mimpi ya dalam penglihatan kasyaf. Itu juga seperti itu pula. Ada yang dalam bentuk satu penglihatan yang memang nampak. Jadi macam-macam itu bentuknya. Nah, ini yang paling jelas sekali, yang paling berat yang beliau rasakan itu adalah suara tadi itu yang gemercing, mengganggu telinga beliau. Begitu kerasnya sampai kalau kita katakan kita itu mendengar misal satu noising speaker yang salah volume, kemudian menjerit suaranya sampai begitu melengking, kita pun tidak enak. Mungkin kayak gitu suara yang akan datang ketika mana suatu ayat turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling berat itu. Dan lain-lainnya seperti beliau melihat satu kasyaf atau penampilan datang suatu wujud kepada Rasulullah, yaitu penampakannya Jibril. Itu ada seperti itu pula. Ada juga dalam bentuk mimpi kepada beliau. Jadi wahyu-wahyu itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berbagai macam cara yang beliau alami, dan itu dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana cara Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, yaitu berbagai macam cara. Contoh-contoh tadi diantaranya yang telah disebutkan itu. Ya. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya berkenaan dengan ayat kelima dari surah Al-Baqarah ini, berkenaan dengan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Hazrat Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan sebelum beliau, dan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala bercakap-cakap dengan hambanya itu melalui wahyu, melalui penglihatan rohani, penglihatan jasmani, maupun melalui mimpi, begitu ya Pak? Ada ya. Atau ilham. Dan untuk lebih lengkapnya lagi mungkin akan kita lanjutkan kepada ke episode selanjutnya, begitu ya Pak? Baik. Karena masih panjang penjelasan dari ayat ini. Baik Pak, jazakumullah sekali lagi saya ucapkan. Baik pemirsa, barusan kita telah menyimak dan mendengarkan penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan ayat kelima dari surah Al-Baqarah,
yang begitu gamblangnya dan begitu jelasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.